Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Baik, jamaah salat maghrib Masjid Al-Fatih Subhatiyah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat pada kita semua. Sampai hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya hidup, nikmatnya bernafas, dan dengan izin Allah di kesempatan sore ini Allah menurunkan salah satu rezekinya dari langit, yaitu berupa air hujan. Mudah-mudahan ini menjadikan lebih barokah, lebih baik dan indah acara kita di kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan dengan syukurnya kita hari ini, dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan mengucapkan Allahumma shayban nafi'an, bisa menjadikan hati ini terus senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salat berikan salam kita aturkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, beliau adalah suri tauladan kita, dan beliau adalah sosok manusia yang nanti kita dambakan dan kita harapkan syafaatnya untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita layak mendapatkan syafaat itu. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini alhamdulillah dengan mengucap syukur dan puji pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa melanjutkan ngaji kita di masjid tercinta kita ini, Masjid Al-Fatih Sukahati, dengan tema niat. Kemarin sudah kita coba sedikit bahas tentang adab sebelum ilmu, dan sekarang kita coba masuk berbincang dan menyampaikan tentang bab niat ini. Bab niat ini sesuatu yang sangat fundamental, sangat mendasari dalam kehidupan kita Muslim, karena dengan niat itulah sesuatu yang kita kerjakan akan beda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat dalam apapun, karena nanti memang konteks kita adalah niat dalam menuntut ilmu. Tapi sebelum itu coba kita sedikit menyampaikan tentang niat dalam segala hal, karena itu nanti akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap amalan kita. Amalan kita bisa amalan wajib, atau mungkin amalan yang sunnah, atau bahkan sesuatu yang sifatnya mubah-mubah saja. Tapi tatkala niat itu diolah dengan baik, bisa jadi yang mubah itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perannya niat. Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali menyampaikan itu di dalam ayat Al-Qur'an, dan salah satunya di surat Al-Mulk. Allah mengatakan di ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian
siapakah di antara kalian yang baik amalnya. Ahsanu amala ini diartikan oleh Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan bahwa akhlasuhu wa aswabu. Ahsanu amala itu yang paling ikhlas amalnya dan yang paling benar. Benar di sini berarti benar sesuai dengan panduan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita paham dalam agama ini juga diterima sebuah amal ibadah itu harus dua syaratnya, ikhlas dan bagaimana Nabi mengajarkan. Jadi kalau dua itu tidak ada, ya amalan ini akan tidak diterima, tidak ada nilainya di sisi Allah, atau mungkin salah satunya hilang, ya maka tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab niat ini juga sesuatu yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di awal-awal diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu di wahyu pertama dan kedua. Kalau yang pertama sudah sempat kita singgung, yang Allah mengatakan Iqra bismi rabbik. Wahai Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Nanti di wahyu yang kedua itu juga suasana dan nuansanya itu Allah masih menguatkan di bab ini, di bab niat ini. Karena begitu penting niat itu dalam proses pengembangan amanah yang akan ditanggung oleh baginda Muhammad SAW saat itu. Sehingga kalau seandainya niatnya juga setengah-setengah, bisa jadi kita tidak bisa merasakan betapa nikmatnya Islam hari ini. Padahal Nabiullah Muhammad SAW itu ketika diangkat jadi Nabi, kan umurnya 40 tahun lebih 6 bulan, dia mengatakan 4 tahun 6 bulan. Itu kan selama waktu yang begitu lama itu beliau Allah siapkan menjadi sosok yang baik. Bahkan nanti di 3 tahun terakhir sebelum diangkat Nabi, beliau banyak merenung, banyak uzlah, memikirkan keadaan manusia hari itu. Artinya niat beliau sudah baik, ingin merubah, tapi ternyata tidak cukup di situ. Allah kuatkan lagi Bismillah. Nah, di surat Al-Mudaththir juga sama. Di surat Al-Mudaththir kalau kita renungi, itu kan wahyu kedua, ayat 1 dan sampai 7. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warjza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, berdiri dan berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu. Nah itu, agungkanlah Tuhanmu. Itu salah satu penafsiran ulama. Dan apa yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, beliau mengatakan azimhu bit tauhid, agungkan Allah dengan cara mentauhidkan, memurnikan. Waj'al qasdaka fi inzarika wajh Allah, dan jadikanlah tujuan dalam pengingatanmu kepada mereka itu dengan berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi diingatkan lagi, Muhammad bangun, Muhammad beri peringatan, karena itu sudah mulai ada perintah dari Allah. Kalau wahyu pertama itu kan belum ada perintah ngapain gitu, belum ada perintah dakwah. Di Al-Mudaththir sudah ada beri peringatan, tapi Allah juga di situ tekankan warabbaka fakabbir. Dalam memberikan peringatan kepada manusia, tujuannya adalah tadi untuk mengagungkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam hal lain. Jadi berdakwah ya harus meninggikan Allah, mengajak pada Allah, menyeru manusia pada Allah. Kalau berdakwah bukan dalam rangka itu, maka khawatir ini salah niatnya. Berdakwah dalam rangka nyari masakah, mencari viralkah, terkenalkah, mencari keuntungan duniakah, maka ini bukan dalam rangka meninggikan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Warabbaka fakabbir. Nanti di ayat setelahnya lagi, di ayat yang
apa namanya, wala tamnun tastakthir. Ini juga secara harfiah mungkin kita tidak memahami bahwa ini bagian daripada supaya Nabi Muhammad SAW menjaga niat. Itu kan artinya janganlah engkau memberi dalam rangka niatan supaya mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, ya. Itu kan konteksnya kayak gitu. Jadi saya memberi sebuah air minum mineral dengan niatan nanti saya diberi lebih banyak dari itu. Bukan air mineral lagi, mungkin saya diberi air kopi, teh, dan sebagainya. Artinya saya memberi bukan dalam rangka niat ingin berbuat baik, tapi memang ada niat terselubung di situ supaya saya untung dunia. Saya untung dunia. Sama ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahkan, memberikan sesuatu yang manfaat kepada manusia, baik duniawi ataupun agama, kata Allah, jangan niatkan untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Artinya poinnya sama, kurang lebih jaga niat, ya. Dan terakhir ayat 7, wali rabbika fasbir. Imam Al-Jauzi juga mengatakan wali rabbika, dan untuk Tuhanmu sabar. Artinya belum menyampaikan dalam tafsirnya Zadul Masir bahwa untuk berharap pahala dari Tuhanmu, ya. Jadi untuk berharap pahala dari Tuhanmu maka kamu sabarlah. Artinya niat dari awal Allah Subhanahu Wa Taala coba kencangkan itu semua kepada Nabi Muhammad SAW dalam rangka mengemban amanah yang begitu besar dan berat, sampai harus tadi di ayat kedua berapa kali Allah sampaikan tujuan niat, dan niat jangan salah niat, sampai salah niat. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah itu pentingnya niat, dan lebih-lebih nanti di bab niat dalam berilmu. Di pertemuan yang lalu sudah disampaikan bahwa dengan ilmu kemanfaatannya sangat luar biasa. Tapi dengan ilmu juga, kalau memang tidak sesuai niatnya karena Allah, itu kemudaratannya juga luar biasa, sangat luar biasa sekali. Kemudaratannya itu sangat masif sekali. Kenapa? Dia ada potensi mengajak orang. Nah, itu bahayanya. Maka para ulama memberikan perkataan-perkataan yang menarik di bab niat dalam ilmu ini. Salah satunya adalah perkataan Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan man talabal ilma ibtigha al-akhirah adrakaha wa man talabal ilma ibtigha ad-dunya fahiya hadduhu minha. Barang siapa nuntut ilmu niatnya karena untuk akhirat, dalam rangka berharap pahala dari Allah, surganya Allah, bukan berharap dunia, kata beliau, ya dia akan mendapatkan itu semua. Tapi barang siapa yang dia menuntut ilmu dalam rangka mencari bagian dari dunia, maka ya dia akan dapat bagian itu. Jadi memang begitu dahsyat dan begitu luar biasanya ilmu. Kalau kita niat kita hanya sebatas dunia, ya kalau kasih dunia. Tapi apakah di akhirat nanti akan ada manfaat? Tidak ada. Karena memang begitulah Allah Maha Adil. Tetap dikasih dunia. Tapi lagi-lagi karena kita orang beriman, sehingga dan kita paham kehidupan dunia ini tidaklah selama-lamanya, maka kita juga harus cerdas dalam memelihara niat ini. Maka niatnya apa? Akhirat atau dunia? Kalau niatnya akhirat, dia akan dapat akhirat. Bahkan Nabi SAW juga pernah mengatakan dalam suatu hadisnya kan, barang siapa yang tujuannya adalah akhirat, gitu ya, Allah akan satukan perkaranya, Allah akan jadikan kecukupan di antara kedua matanya, dan dunia akan datang dalam keadaan yang sangat hina. Barang siapa yang niatnya keinginannya adalah dunia,
Allah akan cerai-beraikan semua urusannya. Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya, dan dunia tidak akan datang melainkan apa yang sudah Allah tetapkan pada dirinya. Jadi kita mau apa? Apakah menuntut ilmu karena akhirat atau dunia? Tabnya adalah sejauh mana kita meyakini panduan syariat ini. Panduan syariat ini. Imam Ibn Mubarak juga pernah mengatakan, awalul ilm an-niyah, thumma al-istima', thumma al-faham, thumma al-hifad, thumma al-amal, thumma al-nashr. Beliau menyampaikan tahapan ilmu, tahapan dalam belajar, proses belajar, kata beliau adalah niat. Yang kedua adalah mendengarkan, al-istima'. Terus yang ketiga adalah al-faham, paham. Terus kemudian al-hifad, menghafal, al-amal, mengamalkan, dan terakhir menyebarkan. Jadi memang tahapan yang paling utama adalah niat itu sendiri, karena ini akan menentukan hasil di akhir. Seperti tadi Nabiullah Muhammad SAW mengemban amanah 23 tahun, itu luar biasa sukses sekali, menghadirkan, meninggalkan warisan tokoh-tokoh besar, orang-orang hebat. Itu juga berawal dari niat yang Allah senantiasa jaga dan arahkan. Pasang niat, pasang niat, pasang niat. Hasilnya luar biasa. Maka di bab menuntut ilmu, kalau niatnya sudah salah, ini akan mudah sekali diselewengkan oleh setan dan tidak akan tahan lama biasanya. Maka butuh niat yang baik dalam proses menuntut ilmu ini. Atau lebih dari itu, Nabiullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan, man ta'alama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah. Ini ancaman yang sangat keras yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang seharusnya menuntut ilmu itu adalah untuk mengharap wajahnya Allah, keridhaan Allah, tapi ini menuntut ilmu tapi untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka ancamannya adalah dia tidak akan pernah mendapatkan baunya surga di hari kiamat. Baunya aja nggak dapat, apalagi masuk surga. Memang ini ancaman yang sangat keras dari beliau, karena beliau tahu betul dulu proses mengemban amanah, niat senantiasa terus Allah arahkan supaya dijaga. Dan sekarang belum menyampaikan pada kita, ingat jaga niat. Salah maka ini fatal. Tadi ancamannya adalah tidak mendapatkan baunya surga. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita masuk di pembahasan niat dalam menuntut ilmu. Ini seperti apa niatnya? Saya pernah menyampaikan di beberapa kesempatan bahwa kita harus pandai dalam mengolah niat. Ya, kita harus pandai dalam mengolah niat. Ya, maka dalam menuntut ilmu ini, Syekh Shalih bin Utsaimin dalam kitabnya Al-Ilm, Kitabul Ilm, belum menyampaikan tentang adab seorang penuntut ilmu. Ada beberapa hal yang harus dijaga, ya, harus dijaga. Dan yang pertama adalah ikhlasun niyah, yaitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Belum menyampaikan firman Allah dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah selain Allah dan mintalah ampun terhadap dosamu. Ini Imam As-Sa'di menafsirkan ayat ini, beliau menyampaikan di sini itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang Allah. Maka ada beberapa poin, saya nyebutkan beberapa saja, ada 3. Pelajarilah ilmu tentang asma wa sifat Allah. Yang kedua, pelajarilah tentang ilmu bahwa Allah itu Maha menciptakan,
rububiyah Allah, pelajari itu. Dan yang ketiga, pelajari bahwa semua nikmat ini adalah Allah yang berikan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu perintah dari Allah. Itu kan berarti perintah dari Allah bagi kita untuk mempelajari sesuatu yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Maka dalam proses menuntut ilmu, yang pertama kali seorang murid siapapun itu, maka dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dia niatkan dalam proses menuntut ilmu itu adalah untuk mengangkat kejahilan, raf'ul jahl. Jadi niatkan dalam rangka untuk mengangkat kebodohan dalam diri. Niatkan itu juga. Jadi supaya ketika niat ini baik dan banyak, mudah-mudahan pahala juga banyak. Tapi yang paling pokok tadi, ikhlas tadi itu. Ikhlas. Ya, maka saya sampaikan, kalau toh kita niat dalam menuntut ilmu tapi kita wasilahkan bahwa ini dalam rangka kebaikan anak kita, ya bisa jadi. Bisa jadi. Tapi tetap pondasinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyampaikan raf'ul jahl an nafsihi wa an ghairihi, niatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Jadi niat kita berilmu, datang ke majelis ilmu, atau mungkin belajar di bangku kuliah, atau mungkin belajar di taklim, niatkan itu supaya nanti keluarga saya tahu ilmunya, anak saya tahu ilmunya, biar dia tidak bodoh dan seterusnya. Itu juga niat yang baik, sehingga kehidupan kita itu juga baik karena dipandu ilmu, kehidupan keluarga kita itu juga baik dipandu dengan ilmu, dan syukur-syukur ya kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena ilmu itu dibutuhkan di setiap saat, setiap menit, bahkan setiap detik. Maka kalau niat kita besar seperti itu, mudah-mudahan Allah bantu, betul kan? Dan seringnya kita hari ini kan tidak pasang niat, sehingga kadang datang ke majelis ilmu ya karena diminta, karena mengisi kekosongan, karena ya kalau nggak datang malu dan sebagainya, ya itu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau diniatkan dalam hati, saya menuntut ilmu, saya ingin supaya saya tahu ilmunya, nanti buat anak, buat istri, buat keluarga, buat tetangga dan sebagainya, itu kan niat yang besar. Niat yang besar. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau niatnya ingin merubah masyarakat hari itu, masyarakat Arab yang luar biasa jahiliyah ketika itu. Artinya niat beliau besar, cita-cita beliau besar. Bahkan bukan hanya bangsa Arab, ya, dunia. Karena beliau gelisah dengan kondisi hari itu. Allah bantu, Allah kirim bantuan, turunlah wahyu, diangkatlah jadi nabi, malaikat Jibril membantu, hadirkan para sahabat-sahabat. Karena apa? Niatnya besar, niatnya tinggi, mulia, sehingga Allah berikan bantuan itu. Maka dalam menuntut ilmu juga sama, ya. Pertama karena Allah, yang kedua niatkan dalam ingin mengangkat kebodohan. Karena dalam diri kita manusia ini pada dasarnya bodoh, iya kan? Di surat Al-Alaq itu kan gitu. Alam wal insana ma lam ya'lam. Allah yang telah mengajarkan manusia sesuatu yang tidak dia ketahui. Atau dalam firman lain, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian nggak tahu sama sekali apapun. Artinya kan bodoh. Nggak ada bayi lahir tiba-tiba sudah hafid Quran atau tahu segala hal dalam kehidupan, nggak ada. Karena memang itulah yang telah Allah berikan, manusia itu lahir bodoh. Maka butuh belajar, maka butuh ilmu untuk mengangkat kebodohan itu. Maka perlu sampaikan di sini, niatkan itu. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahatin an-niyah. Beliau menyampaikan proses menuntut ilmu itu tidak ada amalan yang bisa menandingi.
kan? Tidak harus meneliti. Jadi sudah disampaikan di awal bahwa ilmu itu sangat tinggi. Segala hal yang berkaitan sama ilmu itu mulia sekali. Bahkan ahli ibadah pun juga kalah dengan ahli ilmu, sangat kalah. Kenapa? Karena ahli ibadah sangat mudah diselewengkan dan sebagainya. Tapi kalau ahli ilmu, setan itu takut. Maka belum menyebutkan nggak ada. Tapi niatnya satu syaratnya, kalau niatnya benar. Dan dikatakan bagaimana caranya? Belum menyampaikan yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Gitu kan? Niatkanlah dalam proses menuntut ilmu itu mengangkat kebodohan dalam dirinya, dari dirinya, dan kebodohan dari orang lain. Maka itulah niat yang benar, sehingga tidak akan bisa dikalahkan oleh amalan-amalan lainnya. Itu kata beliau. Makanya harus belajar. Baik, jemaah Masjid Al-Fatih seperti yang beliau Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir beliau menyampaikan tentang niat tadi ya. Beliau menyampaikan tentang niatnya tadi. Beliau sampaikan ad-difa' anis syariah, dalam rangka untuk menjaga, membentengi membela syariat ini ya. Kalau syariat ini kosong dari orang-orang berilmu, maka siap-siap syariat ini akan dipermainkan oleh umatnya sendiri ataupun musuh-musuh agama ini. Maka niat dalam menuntut ilmu itu salah satunya bagaimana niatkan supaya syariat ini terjaga dengan baik. Ya, kan sekarang banyak kejadian syariat dimain-mainkan, dihina, dilecehkan. Kalau contoh belum lama ini tersiar kabar tentang bagaimana nabi kita itu dilecehkan. Ya, itu kalau kita nggak tahu akan sosok Nabi kita Muhammad SAW, ya kita akan diam aja. Ya, dilecehkan di sebuah tempat yang tidak layak, tidak terhormat gitu. Itu kalau kita nggak tahu tentang siapa sih Nabi kita, perannya apa, betapa beliau sudah berjuang, beliau sudah mengorbankan dengan segala upaya, bahkan jiwa dikorbankan sampai kita bisa merasakan ini. Itu kalau nggak ditahu dengan ilmu, ya umat ini akan diam aja, malah cenderung ya cuek. Itu kalau umat ini tidak ngerti ilmu. Tapi kalau ngerti ilmu, kita akan perjuangkan itu. Kita akan marah, kita akan sangat tidak terima dengan itu, karena kita tahu ilmunya. Ilmu apa? Bahwa beliau Nabi kita, beliau perjuangan luar biasa dan seterusnya. Maka niatkan dalam rangka itu untuk membela syariat ini. Maka itu niatnya itu. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau niat itu baik, niat itu besar, tinggi, mudah-mudahan proses dalam menuntut ilmu itu Allah bantu. Imam Al-Ghazali dalam bukunya ya, itu juga beliau menyampaikan di bab bagaimana niat yang banyak gitu kan. Kalau ini kan niatnya ada 3 di sini dalam menuntut ilmu itu. Ikhlas karena Allah perintahkan, fa'lam. Itu kan perintah. Berarti kita menuntut ilmu, atau lagi pamer parfum tertentu gitu kan. Katanya pamer, ujungnya kan sombong, dosa jatuhnya malah dosa. Atau dalam rangka kebaikan, ketaatan, pakai minyak wangi, karena itu pertama adalah sunnah. Nabi suka pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi apa? Dengan niatan supaya nggak ganggu saudaraku yang nanti di sebelah, karena bau, gitu kan? Itu baik, ya, itu baik sekali. Biar nanti saudaraku yang di sebelah itu dapat baunya wangi, itu baik. Ya, itu baik. Maka itu menjadi sebuah niat yang baik. Padahal kan cuma suatu yang mubah pakai minyak wangi gitu ya. Atau mungkin hal-hal lain yang sifatnya mubah-mubah saja, makan, minum, apalagi olahraga, ya, olahraga itu suatu yang mubah. Tergantung niatnya.
Kalau niatnya dalam rangka sebuah ketaatan, kebaikan, menghadirkan manfaat untuk orang lain, atau bahkan itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan seterusnya, maka itu menjadi sebuah hal yang baik. Tergantung apa? Niat. Tapi kalau seandainya berjalan begitu saja, natural kayak tadi, minyak wangi, ya minyak wangi aja. Kenapa pakai minyak wangi? Memang dari dulu saya suka minyak wangi. Itu ya nggak dapat nilai pahala. Ya sudah, karena kebiasaan. Dan sering saya sampaikan bahwa niat fungsinya adalah tamyiz bainal ibadat wal adat. Niat itu memisahkan, fungsinya untuk memisahkan mana yang suatu yang kebiasaan dan ibadah. Ya, maka niatnya apa? Ya, niatnya apa? Kita suami pergi bekerja, niatnya apa? Itu ketaatan. Maka mari kita cerdas dalam membingkai, menjaga, merawat niat, supaya hal-hal yang mungkin remeh di kacamata manusia itu bernilai besar di hadapan Allah, dan bisa jadi di akhirat itu menjadi sebuah tabungan mahal bagi diri kita. Lagi-lagi babnya adalah niat. Maka cerdas dalam berniat, ini satu yang harus kita pahami. Karena lagi-lagi manusia itu dikasih jatah umur yang tidak panjang, sehingga kita jangan hanya cerdas dalam bab keduniaan saja, tapi bagaimana kita juga cerdas dalam bab keakhiratan kita. Ya, dengan apa? Niat. Ya, dengan yang tadi itu. Kita pening dulu, kita dengarkan azan. Hayya 'alal falah. Allah